Mungkin kita ngobrol bebas saja, Kiai. Teman-teman di sini banyak yang suka sastra. Ya tore ponapa fikih sastra atau sastra fikih. Ya tore ampun. Oke, begini ya teman-teman. Saya memang dari kecil sudah memposisikan diri untuk tidak profesional. Memang tidak mau profesional. Kenapa? Karena kalau profesional, ahli ulat, temannya sama orang-orang yang ahli dengan ulat. Cuma itu aja. Ahli ekonomi ya teman-temannya ekonom. Kalau tidak profesional, ahli dalam segalanya. Coba screenshot cekak. Saya kalau nggak bisa ngomong kan ya. Ada lah, coba screenshot lah cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukrojo, Ayahanda Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, dan yang kita takdimi narasumber kita Kiai Haji M. Faizi yang sudah jauh-jauh datang dari Sumeneb ke sini ngebis, tidak pakai mobil pribadi. Jadi kalian sebentar lagi harus menyimak betul, menyimak serius apa yang akan disampaikan. Sengaja saya tidak akan memperkenalkan beliau, nanti yang belum tahu, tapi insya Allah rata-rata tahu, ini banyak dari Madura juga Kiai. Nanti bisa ketik M. Faizi, terserah di Google atau di mana, itu akan muncul gambar beliau beserta buku-buku beliau yang terbit belakangan ini. Panitia tadi sudah ada yang bawa buku soal, siap-siap untuk dimintai tanda tangan. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, jangan sampai kesalahan yang saya lakukan kepada beliau kalian ulangi. Dahulu saya masih S1 kayaknya, mendampingi beliau juga jadi moderator. Saya mengkritik nama beliau, kok bisa namanya Faizi, kata saya. Seharusnya kan Fauzi. Nah, ternyata saya yang salah. Ternyata itu memang benar Faizi, itu isim fa'il, Faizi, mad wajib muttasil. Saya enggak kepikiran itu isim fa'il. Saya kira itu isim masdar, saya kira masdar ya, karena bacanya orang Indonesia sering Faizi gitu kan. Padahal itu Faizi. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita simak bersama-sama apa yang ingin beliau sampaikan. Sengaja saya tidak bisa mengantarkan ya, karena juga saya belum tahu apa yang akan disampaikan. Jadi bebas kepada Kiai untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ngereng, ya Tori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Nyetek gitu. Nyetek. Wakas tifhamin nabi wa qad yadujuna Faizi bidir rasyad. Mungkin gitu. Ini kayak ada mak dulu ya. Saya nggak tahu di sini itu dalam rangka apa.
saya kan gini, barusan minta panduan Google Map, bisa ke atas gitu, masuk atas terus ke timur, ditutup, balik lagi ke sini. Setelah nyampe di sini, mau kemana ini? Kata Pak Satpam, saya mau ke Pak, ke Ma'had Ali. Tujuannya biar dari Ma'had Ali yang ke sini dan menjelaskan siapa saya kepada panjenengan. Kan tak, aduh Pak, biar Wikipedia yang menjelaskannya kepada Anda. Masa gitu kan enggak? Oke, ada rumah gue dan Tore Mas, ada rumah. Mungkin kita ngobrol bebas saja, Kiai. Teman-teman di sini banyak yang suka sastra. Ya Tore, pun apa fikih sastra atau sastra fikih? Ya Tore ampun. Oke, begini ya teman-teman. Saya memang dari kecil sudah memposisikan diri untuk tidak profesional. Memang tidak mau profesional. Kenapa? Karena kalau profesional, ahli ulat, temannya sama orang-orang yang ahli dengan ulat. Cuma itu aja. Ahli ekonomi ya teman-temannya ekonom. Kalau tidak profesional, ahli dalam segalanya. Ya. Artinya begini, ulama-ulama dulu itu hampir semuanya itu polyglot, polymath. Dia menguasai banyak bahasa, menguasai banyak disiplin ilmu. Itu pasti. Gak ada yang ahli astronomi kecuali dia juga filsuf, kecuali dia ahli tasawuf, kecuali dia juga ahli di bidang yang lain. Anda tahu misalnya seperti Umar Al-Khayyam di barat itu dikenal sebagai ahli geometri, tapi di kita beliau dikenal sebagai sufi, sebagai penyair juga. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, Al-Farabi dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka dalam dugaan saya, mereka mempelajari semuanya satu persatu, sedikit demi sedikit. Setelah satu bidang dikuasai, kemudian didalami sedikit demi sedikit. Begitu caranya. Saya meniru cara seperti itu. Jadi setelah saya selesai dengan urusan sastra, sudah bisa pindah ke artikel. Sudah itu pindah ke dishub sekarang. Urusan dishub lalu lintas. Iya benar. Setelah itu saya pindah ke dunia otomotif, saya geluti satu persatu. Anda kalau mau nanya karoseri bis, mesin bis, AK2HR dengan 1623 apa bedanya? Misalnya bisa menjelaskan saya. Kemudian apa keunggulan air suspension dengan pure left spring? Saya bisa menjelaskannya. Apa bedanya bebek 2 tak, bebek 4 tak dan bebek sinjai? Bisa saya jelaskan. Nah, kemudian setelah itu selesai, saya kemudian menekuni dunia musik. Bikin lagu, bikin aransemen. Saya bikin lagu pop, oke. Bisa. Bikin lagu rock, sudah selesai. Saya kemudian bikin lagu gambus supaya Ahmad Dhani bisa dikalahkan. Soalnya kalau lagu rock, saya nggak bisa nyaingi Ahmad Dhani. Bikin lagu pop juga tidak bisa nyaingi Ahmad Dhani. Dhani sudah mengorbitkan penyanyi-penyanyi pop, ya banyak. Rock, Dhani juga mengorbitkan penyanyi rock. Tapi kalau gambus nggak bisa dia. Kalah Ban Munset ya gitu. Jadi nikah kesokan ajunan. Saya sudah menyiapkan di sini secara prasmanan. Anda mau nyentong di bidang apa, saya akan ngomong. Prasmanan bontor ya. Punten nikah beni. Tak sombong yang paling punten som lah. Mun sombong me tak sampai ke sombong, tapi sudah agak somb. Bacaan apa ini? Somb. Biar gak sana di daok boy gue lebih gak tuh tanya iki kayak dah biar gini kayak bu pontok gue udah takut gue udah tore nih kak tiktokan saja oke, siap. Biar tidak ya dek, beliau betul itu memang tidak sombong ya. Ya kalau kayak Angling Dharma itu kan pernah waktu nantang banyak pendekar kan dibilang sombong. Nah itu Angling Dharma jawab gini, kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Nah itu barusan mirip-mirip.
cuma caranya berbeda. Mungkin kita mulai perbincangan yang berbahagia ini dengan ngereng kesokana ajunan pon apa mau menampilkan puisi dulu atau lagu musik? Puisi atau musik? Dua-duanya berarti Nge cuma. Amba berat. Amba apa tinggal setel frekuensinya saja. Janganlah kalian bukan waktunya kan, kasihan yang dari timur, dari Sumatera tidak mengerti kan. Betul, kita mungkin yang lebih universal ya, puisi atau lagu. Ya kita dua-duanya. Puisi ya, puisi kita. Puisi dulu. Puisi, saya bikin puisi berjudul Rindu. Rindu hanya untuk yang berjarak. Itulah mengapa aku tidak pernah menyatakannya kepadamu. Tepuk tangan mari. Kenapa tidak pernah menyatakan rindu? Karena aku nggak ada jaraknya dengan kamu. Ya, rindu hanya untuk yang berjarak. Itulah mengapa aku tidak pernah menyatakannya kepadamu. Mohon puisi secara syariah sesuai dengan Ma'had Ali ada. Jadi kan, bagiku engkau memang bukan segalanya, tapi nyaris. Nyaris kan tidak musyrik kan? Kalau segalanya yang kau entah kaulah segalanya untukku. Temu orang-orang yang kafir Anda. Wah, segalanya. Allah itu segalanya, kok kamu segalanya. Ya makanya malaikat ting begitu saya bilang, kau memang bukan segalanya bagiku. Tapi nyaris. Ini akhirnya ini nggak jadi ngomong, ini jadi stand up nantinya. Tapi ini bukan stand up, kita sit up, duduk ya. Kita nggak stand, kita sit. Nah, apalah, bosan lah. Coba biar asik ya, biar asik. Belum ngomong sudah ada yang nanya itu loh. Jadi biasanya kan ngomong dulu baru bertanya. Ini kita ganti. Oke, kita. Saya belum ngomong, Anda nanya duluan. Nah, menengah itu lebur. Coba, coba nanya. Kita apa, gitu. Kita mulai dari mbak-mbak dulu. Mas-mas dulu, oke. Silakan mas-mas dulu. Ini bebas ya, monggo Mas Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali duduk di majelis ini saya langsung dijavu dengan suasana pas saya masih di Pondok Anokoya. Saya alumni Anokoya dilatih selama 3 tahun ya. Dan saya ya suasana seperti ini sering. Pak tahu, kan tak enggak setahun. Oke, langsung ke pertanyaan saja. Saya tadi baca artikel beliau di Alif ID tentang bahagia di jalan raya kalau tidak salah. Salah satunya beliau menawarkan bahwa untuk bahagia di jalan raya kita harus mengamalkan tasawuf seperti itu. Harus mengamalkan tasawuf. Salah satunya di sana yang coba ditawarkan sama beliau, kita tetap harus taat peraturan lalu lintas meskipun meskipun di jalan yang sepi tengah malam misalnya kita
di lajur kiri, artinya kita harus tetap di lajur kiri, jangan sampai melewati lajur kanan seperti itu. Meskipun di jalan yang sepi. Dan itu perspektif yang beliau pakai adalah tasawuf. Lalu di beberapa artikel beliau, di salah satu artikel beliau yang saya lihat kayaknya di Mojok, beliau mengatakan kayak gini, untuk tidak terlalu kaku, maka hendaknya fikih itu dipelajari bersamaan dengan belajar tasawuf. Dan tidak ada yang lebih duluan, keduanya harus belajar secara berbarengan. Tapi ketika kita merumuskan suatu sikap bahwa ketika di tengah malam kita harus tetap di lajur kiri, itu agaknya terlalu kaku ya, seperti itu. Terlalu kaku. Jadi kalau menurut misalnya, saya belum mendalam juga mempelajari maqasid, tapi inti dari semua peraturan lalu lintas itu kan intinya keselamatan. Kalau misalnya sudah tidak mungkin adanya kecelakaan, apakah kita boleh untuk di lajur kanan? Itu mungkin kalau kita kaji secara hukum formal mungkin bisa saja boleh. Kayak misalnya tidak pakai helm di jalan desa seperti itu. Tidak pakai helm di jalan desa. Mungkin kalau secara hukum formal bisa saja boleh dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan tidak terlalu membahayakan. Dan ini yang katanya tasawuf dapat menghilangkan kekakuan, justru malah seperti lebih kaku daripada fikih. Nah gitu. Ento langsung serius ya. Ya, soal fikih dan tasawuf dipelajari bersama kan sudah ada dalilnya dari syairnya Imam Syafi'i, ya kan? Nah itu. Jadi dari situ kita bisa tahu sebetulnya kalau misalnya kita bicara soal syariat dan thariqah itu bukan dua hal yang berlevel, tapi dua hal yang bersamaan, berpasangan. Sehingga kita jalankan yang satu sama dengan menjalankan kaki kirinya. Kan tak mungkin kita pakai sandal pada kiri kan, apoter Pak. Enggak santre oleh gesap sandalnya alir tak lem depak musala. Kenapa? Karena sandalnya pun pada kacer. Ya, itu mun sandal oleh gesap. Saya kemarin sempat bicara dengan Kiai Afifuddin Muhajir, apa istilahnya orang yang ngambil lajur kanan pada saat dia semestinya ada di kiri. Apakah itu dianggap mengambil hak orang lain? Enggak mengambil hak, cuma menggasap. Gosap itulah. Jadi menggasap ini bisa pakai ulima ridhohu juga. Yang saya lakukan, yang saya jelaskan di situ sebetulnya persoalannya lebih kepada efek psikologis yang nanti itu akan membentuk kepribadian. Kepribadian itu dibentuk oleh kebiasaan. Sesuatu yang biasa akan menjadi alam bawah sadar. Yang alam bawah sadar itu akan membawa orang kepada kebiasaan tertentu. Entah kebiasaan itu baik atau kebiasaan itu buruk. Itulah yang kita kenal dengan atomic habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan membentuk kita. Kalau kita biasa tidur pagi, ya sudah akan dibentuk dengan tidur pagi terus. Gitu. Makanya kalau Anda biasa misalnya melakukan hal seperti itu, melanggar ketika tidak ada polisi, tidak ada CCTV, tidak ada, itu akan dilakukan selagi tidak ada polisi. Tapi kalau ada polisi tidak dilakukan. Nah, suatu saat ketika Anda melihat tidak ada polisi, melanggar pas. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan melanggar kalau tidak ada polisi. Tiba-tiba ada polisi di depan, prit. Pagi Pak. Nah, iya. Kok nerobos lampu merah? Apakah kamu nggak lihat lampu merah itu? Lampu merahnya dilihat Pak. Bapak yang nggak saya lihat. Bapak ini ngumpet di mana sih? Ya, gitu caranya. Jadi sebetulnya yang saya jelaskan di buku Tirakat itu, apa yang saya jelaskan sebetulnya bukan tirakat, itu suatu hal yang wajar saja, sekadar sikap taat. Karena ketaatan itu nyaris tidak ada, maka taat pun seolah-olah itu tirakat. Satu orang yang salah ngajak dua orang yang salah, kemudian ngajak salah bersama-sama, akhirnya semuanya bersalah. Contohnya seperti yang lampu merah elao iki sama iki kasak berterusin nah lurus jalan terus, yang sudah rebonding belok kiri kok enggak
Corak apa ditulisnya gitu, yang lurus jalan terus, yang sudah di rebonding belok kiri. Nah, itu karena sudah biasa begitu, saya pernah mengalaminya. Ketika saya berada di sebuah lampu merah yang tidak boleh diterobos, saya sendirian saja sudah malam. Dan orang-orang itu nerobos semua. Sampai suatu saat ada orang yang menghampiri saya, "Pak, mak ambu terus." Ya kan? Tekak bener Pak keton salah. Kenapa? Karena bener kun ketibian. Makanya saya bilang, Anda kalau mau melakukan kesalahan dan seolah-olah itu tidak salah, lakukanlah kesalahan itu secara berjamaah. Sehingga tidak ada orang yang akan disalahkan. Kenapa? Karena semuanya bersalah sudah. Ya itu. Anda lihat sendiri sogok menyogok. Ini bahaya sekali. Sogok menyogok itu terjadi dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Itu masif ya, masif. Anda kalau masuk zaman Orde Baru ya begitu semua, dari atas sampai bawah itu begitu. Sehingga kalau tidak menyogok itu jadi aneh. Beli SIM, kan kita gunakan beli SIM, bukan ngambil SIM. Kenapa? Karena SIM pun nyogok. Pas ngucap beli SIM, kan melayupi apa? Ngucap beli, mak beli SIM. Ya, iya beli, mak punya SIM itu semudah kita beli UPI gitu bedanya. Sehingga standarisasinya nggak ada akhirnya. Makanya itu berakibat fatal. Memang benar seolah-olah yang ditanggapi oleh orang lain itu apa yang saya sampaikan di tirakat jalanan itu terlalu berat. Itu sebetulnya hanya untuk expect seperti saya ini. Jadi kalau yang pemula-pemula enggak usahlah tiru-tiru. Anda melanggar sedikit-sedikit gak apa-apa. Kalau sudah expert seperti saya ya harus. Kenapa? Karena saya akan memberikan teladan kepada orang lain. Sampai kadang-kadang saya itu merasa aneh gini. Di jalan di rumah itu kan ada polisi. Enggak, sudah bangun. Polisi tidurnya sudah kongjur-kongan enggak ada. Lejok nengkin lah. Ya. Polisi tidur itu kan cuma segini, di rumah itu segini. Ada area tak tidur kena konjur-kongannya. Udah duduk, udah ngopi-ngopi itu polisi itu. Nah, di sininya rusak, sininya enggak. Saya pilih saja jalan yang tetap ada polisi tidurnya. Jadi yang sini saya biarkan. Kenapa? Dengan asumsi nanti berangkatnya saya repot dulu, pulangnya gampang kemudian. Gitu. Karena rumus saya begitu. Gampang dulu, repot kemudian, repot dulu, gampang kemudian. Hidup itu cuma begitu. Innamal usri yusron, kan gitu rumusnya kan? Enggak ada yang yusron, usri enggak ada. Enggak ada. Memang begitu rumusnya. Makanya saya berkeyakinan begitu. Sehingga satu saat perjalanan saya dari rumah sampai Yogyakarta, luang saya gundel ibu. Iya, cuma ongkos dari rumah di ke Perenduan dianterin sepeda motor, Perenduan ke Pamekasan naik elop itu 5.000, dari Pamekasan sampai Solo itu enggak bayar sih, tapi pakai dompetnya orang. Terus dari Solo sampai di Jogja dijemput orang, sampai di Jogja kemudian saya disuguhi makanan. Mau makan apa Pak? Saya mau makan nasi sekepal, kemudian tahu dua. Boh, macek sederhana kayak. Dari gila kok nyaman kepi lah. Saya bagian mantaknya mana? Nah itu rumusnya. Saya nggak mungkin kalau makan nyaman terus, gitu. Karena kalau nanti saya mau ambil enaknya terus, pasti nanti saya kebagian nggak enaknya. Saya meyakini begitu. Kenapa? Ya hidup harus seimbang. Kalau nggak itu nggak bisa. Itu ini agak serius ini Mas. Serius. Gini kah udah. Ini hari kita ajak lagi. Ini belum materi ini saya nih. Ini pertanyaan duluan. Saya kasih tip ya buat teman-teman di tempat tadi. Kalau ngomong itu, kalau Anda buntu, stuck, jangan bilang Itu teknik komunikasi publik supaya enak didengar. Saya ya biar nggak bosan ganti F, G, H gitu lah. Jangan terus gitu. Pokoknya kalau janganlah ketika Anda cekak ngucap tahan untuk tidak ngomong, tahan aja.
Itu cara komunikasi publik biar enak didengar. Ini teknik ini. Dan kalau pegang mic begini, jangan begini, jangan begini, harus begini, 45 derajat. Nanti frekuensinya akan beda. Frekuensi yang keluar, desibelnya, clarity-nya itu akan keluar, akan beda. Oke, neka tekniknya. Neka cara pegang mic begini, bukan begini dan bukan begini. Nanti kalau Anda pegang 45 derajat begini dengan jarak sekitar seperti ini, itu akan clarity keluar, jelas. Ya, jangan begini. Mohon nggak ada ya, nggak akan ring-guringnya. Gitu caranya. Ini teknik Mas ya, teknik. Sehingga desibel, dB, desibelnya itu keluarnya pas yang keluar nanti. Itu caranya pegang mic. Jangan begini, karena kalau gini itu nge-rap. Nge-rap. Dan jangan begini. Boleh, ring sempo enggak ya? Bagian mbak ya. Atas nama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja ya guys. Saya selama ngaji keajunan dari SMP. Alhamdulillah saya di Anokoya sejak SMP sampai aliyah pindah ke sini guys. Izin mau pingsan. Satu yang saya sangat kagumi dari ajunan adalah kearifan ajunan. Dan saya sering melihat kearifan ajunan itu di jalanan guys. Pokok deki mon berdasar memuji banyak kita senang mikir. Karena lemak. Ya saya timbul pertanyaan besar, kenapa kok ya di jalanan begitu, maksudnya seperti ajunan itu mencari kearifan, mencari nilai-nilai, anggaplah sufisme itu di jalanan guys. Sedangkan kalau kita tahu kan banyak orang-orang yang mencari kearifan tuh malah di tempat-tempat yang sepi, khulwat begitu. Iya. Kenapa kok ajunan memilih di jalan? Saya benar-benar tidak habis pikir ketika mendengar klakson mobil kiai itu. Gak usah dihabiskan Mas, gak usah dihabiskan. Benar-benar takjub ketika mendengar klakson mobil kiai itu berbeda. Berbeda dengan klakson mobil-mobil yang lain. Mobil kiai itu bunyinya assalamualaikum, klaksonnya itu assalamualaikum. Kok bisa begitu? Seakan ya itu pertanyaan besar sejak saya mengaji keajunan begitu. Oke. Terima kasih. Kok bisa ya mencari kearifan di jalan ya? Kalau di tetangga itu namanya arifah. Di jalan kearifan, di rumah tetangga namanya arifah. Jadi mau nyari tetangga. Kenapa ya? Bagi juga, bagi kesal. Oh, cangkul mek paling nabon tentang tantangan ya. Jadi kita mencari kearifan, mencari apapun itu di manapun kapanpun bisa. Kenapa di jalanan? Bagi saya jalanan adalah tempat yang paling banal, paling binar, paling sejati untuk kita mencari kesejatian diri. Kenapa? Karena di jalanan nggak ada orang-orang yang sok jaim, nggak ada, bersandiwara nggak ada, pakai topeng nggak ada. Di jalan itu aslinya ada. Mun seroban ya seroban, mun jujur ya jujur. Kalau kita di sini kan saya masih jaim, sok jaga gini, kancing ducur ki betepak ke dulu karena berbinian, iya kan? Terus iya tak nyaman kan? Saking semak itu saya seandainya saya duduknya dekat pengapura dengan binian saya pakai parfum. Cuma karena dengan tarwah ya tak usah. Iya. Saya pakai begitu, semuanya serba diatur, serba dikontrol. Jadi ya sudah, jalan itu menjadi tempat yang paling tepat. Saya juga pernah ketemu itu di suatu pembicaraan. Saya perhatikan mata pembicaranya. Ada rekam terus. Ada rekamannya, ada di pembicara. Ternyata ya itu, mungkin cek begitu mungkin dia di hari-hari biasanya. Mangkan atau nemu majelis banyak bini Pak ada rek merolo. Silakan Pak tak ya bos, pada dia merolo. Pak ya rek pembicaranya. Karena bawaannya itu jadi
Bagi saya jalanan itu adalah tempat untuk mencari kesejatian diri. Nikah. Kalau soal mobil saya, kenapa saya panggilnya assalamualaikum? Ya masa saya melaksanakan waalaikumsalam, waalaikumsalam kan? Enggak. Ya ini teman-teman santri, saya punya mobil, rencananya mau dibawa ke sini. Mungkin kita perlu bawa ke sini kapan-kapan kita bedah secara syariah mobilnya ini. Ya sudah standar fikih apa enggak mobilnya? Di mobil saya itu nggak ada klaksonnya. Klaksonnya itu pakai speaker. Jadi kalau saya klakson oranye lewat di depan sini, saya nggak bunyi bukan tin, tat gitu. Panggil Ustad ya, gitu. Karena pakai mic ya. Saya pakai mic. Dan kalau jalan, misalnya di jalan, saya pakai setel MP3. Jadi ngaji. Bisa kadang ngaji, kadang baca sholawat. Itu ada speakernya kecil di bawah. Insya Allah seandainya mobil masuk surga, itu juga masuk surga. Mak kolor mak bun bate masuk surga, mobil bisa kayak iya. Cek dari mobil nggak itu. Cek pas di budi itu ada tulisannya, di belakang itu ada running tag-nya. Mak andi running tag seraja ke. Bentak kehilangan. Coba di gunung masjidnya beda ya. Jadi ada tulisan di belakang itu kadang-kadang Wallahu khairul hafidhahu wa arhamar rahimin. Kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kamu bukan ayam ya jangan sembarangan. Ya, itu kadang-kadang. Itu nanti keluar tulisan. Pokoknya lah lebur mau mobil saya itu. Lebur saya. Kalau punyanya beliau kan ada pesannya. Iya. Pesannya jelas memperlihatkan bahwa ada murad. Kalau itu namanya nyanyian itu sebetulnya. Iya, kadang-kadang ada begini tulisannya. Ya Allah, jika dia bukan jodohku, jangan beri dia jodoh. Itu kan kacau itu tulisan itu. Saya tak bengal gitu, tak bengal. Bagus. Cek ring ya kok masa nggak jelas. Ini kapan ini nyatoran sudah? Nyator ya. Nah, ini bikin namanya kayak begini. Qahwatul bunni ya ahlal warau sa'adatni ala tarabil wanam wa atni ala ta'atillahi jalla wa nasuna. Qafuha alquha ha'uha alhuda wa uha alwudu ha'uha alhuyam fala ala turumuni ala syurbiha innahu syarbu syadatul kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan yang belum sempat nyatet, yang pertama poinnya adalah kalau merajalela banyak maksiat, maka taat yang biasa pun menjadi tirakat. Abu Nuwas ngarang puisi tentang Homer, namanya Khomriyat. Saya ngarang puisi berjudul Qohwiyat. Syaribtu qahwa takallati mazaj tubiha dumu aman asyiku bizikrihum kayadi kam aj'alil bunnahus saban bi'iddatihi ta'addudas syukri fastahala fil adati. Yang artinya tahun minggu. Syaribtu qahwataka allati, aku minum kopi yang engkau aduk dengan air mata. Dumu aman asyiku, orang air matanya orang-orang yang sedang asyik bidzikrihum kayadi. Kam aj'alil bunnah, betapa sering aku hasaban bi'iddati, sering aku jadikan biji kopi itu sebagai tasbih. Ta'addudas syukri, untuk menghitung syukur. Fastahala fil adi, meskipun sebetulnya itu tidak mungkin aku hitung syukur kepadamu ya Allah. Dengan ini. Fala takun wafilan fi syurbini yatahu likaitana larridha fil ajri fastafidi. Mala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ala wazni mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, Bahar Basit. oke, tak oning guna nama. Copok ulang di macedik nyaman kayak Basit Bahar. Marah banget. Kalau menabi kaulah Kiai, saya tadi memahami kenapa Kiai mencari katakanlah di jalanan tadi itu ya, mencari kealifan atau berusaha mujahadah di jalanan. Itu mungkin beliau secara tidak sadar pas ngaji tasawuf itu kan sering banyak istilah jalan kan di tasawuf, suluk, toriko. Jadi kalau kita ditanya beliau ini paling suluk gitu kan,
dibuktikan dengan call-nya yang legendaris itu. Itu nggak ada kan buku tasawuf, kitab tasawuf yang tidak ada istilah suluk dan torikohnya. Itulah mengapa memilih jalanan, kayaknya gitu. Mobil saya itu nggak ada AC-nya dulu nggak ada AC-nya. Jadi saya kalau naik mobil itu supaya tidak begitu panas, nggak perlu menyalakan AC, tapi langitnya biarkan mendung saja. Pada bacaan Allahumma sholli ala man tuzilluhul ghamam. Nggak tahu macam gitu. Kanjeng Nabi itu kan ibriin di alumapa pajungin ondem. Jadi macam sholawat itu. Ya kadang ondem aku kadang ondem. Seperti usaha ya. Jadi orang dulu itu begitu caranya. Pengen cepat sampai, buminya yang dikerutkan, bukan ngebut di jalan raya. Bade si percaya ilmu kersok bumi. Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Itu doanya. Selengkapnya hubungi nomor berikut. Siap. Bah, malah habis gelo are. Minta gratisan. Silakan dari Mbak-mbak. Menggak Mbak ya, mak bener kayak enggak deh kamu. Saya sedang bikin artikel Mbak, dari Sulam Taufik ke Sulam Alis. Tunggu aja nanti artikelnya ya, dari Sulam Taufik ke Sulam Alis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya juga mengarah kepada Kiai. Mengarah. Aku rokok kan tak nak kamu. Tak nyambung dulu. Tekuk ke kamera dulu. Terus. Oke, tarik. Tarik, Pak. Sebenarnya, oh iya maaf. Ustaz langsung lihat saya. Gini Kiai, yang dari tadi muncul di benak saya itu, kenapa kok Kiai itu apa namanya? Tapi sebenarnya mohon maaf ya Kiai. Misal mobil itu kenapa kok Kiai suka banget dengan mobil ini yang ini kan yang dipajang mobilnya Kiai. Iya, itu pertama Kiai. Itu saya sampai mikir sebenarnya bukan karena Kiai, kalau kata saya bukan karena Kiai itu nggak mau merubah mobil, tapi mungkin karena sudah terlanjur cinta dengan mobil yang ini. Itu pikiran saya. Jadi mungkin ada alasan kuat kenapa Kiai itu sangat bertahan. Iya, juga yang kedua Kiai, Kiai paling suka tulisan yang seperti apa Kiai? Dari macam kaidah mungkin untuk yang pertama dimaafkan, untuk berikutnya tidak. Apa jalan kaidah kan begitu. Makanya tidak minta maaf. Ya. Ya itu Kiai, tulisan seperti apa yang paling Kiai sukai ketika hendak menulis? Terima kasih. Pertama soal mobil. Saya tidak mencintai mobil, mobil yang mencintai saya. Saya dulu juga sudah pamit, Dek, aku senang banget sama mobil ini. Enggak apa-apa Mas, yang penting enggak senang sama tetangga, kata istri saya. Sudah dapat izin saya dari istri saya, katanya mending minta maaf daripada minta izin. Soalnya minta izin panjang Mas,
urutannya panjang, minta izin. Kalau gitu, kalau sudah ketahuan mending minta maaf saja. Jadi mobil itu memang, dulu saya pernah mau beli mobil harganya 16 juta, tapi saya nggak tertarik karena sudah rusak. Ya jelek. Enggak, saya tertariknya karena mobil itu ada sanadnya. Jadi jangankan ilmu, mobilnya pun ada sanadnya. Mobil itu punya Kak Muzaki. Kak Muzaki itu belinya dari Kesuyuti. Kesuyuti itu belinya dari Ki As'ad. Jadi mobil Ki As'ad. Mobilnya sekarang beli Sampang. Mobil Ki As'ad itu dulu yang saya mau beli. Jadi paling tidak kalau beli mobil ini paling tidak dijamin tak pernah ikibat ke biskup. Nah itu jamin saya. Sama dengan misalnya kayak sandal saya. Sandal saya pakai Jogja, epente bentang kaca di figura esabe nang barunga. Kenapa? Ini sandal yang nggak mungkin dibawa ke diskotik. Nah itu. Makanya saya akan bikin. Jadi kan begini, sandalnya sama-sama lili, tapi lili yang dipakai siapa kan gitu. Sama dengan buku puisi saya yang Duli di Terompah Nabi itu. Duli itu debu yang nempel di kaki. Yang kalau perempuan itu ada perawatannya namanya pedikur dan minikur. Iya, perawatan tangan dan kaki. Debu yang nempel di kaki tetaplah debu. Tapi debu yang nempel di terompah Nabi beda ceritanya. Nah, itu debu yang juga ikut mi'raj. Debu yang nempel di terompah dan terompahnya sebab nang cetak. Nah itu kan gitu. Jadi kepada siapa ia nempel, disitulah dia dihargai. Nah gini kira-kira. Jadi impian nempel ke saya. Nempel ke nikah kan dia nikah. Gitu kita cara ngukurnya. Makanya mobil itu saya tahu, Mbak, mobilnya itu dulu dipakai, tak pernah dipakai orang-orang neannya lah kan. Jadi makanya saya beli itu. Yang kedua alasannya, saya pernah pakai Innova juga. Pernah Ebriin Oreng Innova itu. Terus saya kuat beli Dexlite-nya. Meskipun ketika di Vulkan itu enggak sih kehilangan embi, cak belum seket. Ya Allah. Engki SN purteng. Belum seket. Ada elang dun lah jangan. Kan penting bekerja mun belum seket embi itu. Iya. Arep mungkin arep pakai mati kehilangan embi menulu jangan. Saya bilang kepada yang ngasih itu, kok tak tahan jadi babadi mobil itu. Apa? Porana Dexlite ya enje, engkau mun Dexlite kadang lagi apa itu? Kok saya tak kelar ya sama biaya sosialnya? Sih, apa mak beda biaya sosial? Gini loh, saya kalau pergi melayat dengan naik kon itu cukup beras sudah. Tapi kalau naik Innova Ventur itu harus pakai beras, tompang kulit, tompang minyak, BC 1.000. Nah itu dia, itu namanya beban sosial. Dan harus BHS lah kan, masa mau pakai wadimor kan gitulah. Itu semuanya akhirnya begitu akhirnya. Parkir, Ebrin 2.000, Innova, gitu tuh kan parkirnya. Pokoknya semuanya nanti merembet kemana-mana. Jadi bukan cuma beban biaya operasional, ada beban sosial namanya. Makanya saya pakai itu saja. Toh fungsinya sama, mengantarkan saya kemana saja. Itu saja. Nanti kalau saya butuh, mungkin sudah agak tua ya nanti Alphard lah. Kalau butuh itu, karena butuh sekarang. Mas sampean kok kayak Ibrahimovic? Ya kan iya. Iya, ingat Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic. Sampean Mas. Ya. Itu alasannya kenapa saya tetap pakai itu. Terus alasan tulisan yang saya sukai, awalnya saya menulis puisi dari tahun 93 sampai 2003. Setelah itu saya belajar nulis esai. Sudah bisa esai, saya nulis apa ya? Nulis novel, nggak berhasil karena terlalu panjang. Saya nggak bisa nulis novel. Terus nulis cerpen nggak bisa juga. Memang nggak sengaja nggak dipelajari. Takut jadi ahli juga. Jadi ya biar yang lain saja lah. Masa saya ahli semuanya kan nggak enak. Nah.
Jadi biarlah saya nggak nulisin novel, nggak nulis cerpen. Akhirnya saya rencana tahun depan ini mau nulis kitab saja. Soalnya sudah nggak enak ya, terlanjur dipanggil kiai. Masa kan gitu. Kitab yang sudah jadi ada, namanya Al-Wisoya sudah jadi. Itu nanti gantinya Idhatun Nasyiin di Aliyah. Kalau kitab maulidnya sudah ada, namanya Maulidus Syafi'i fi Madhin Nabi. Nah itu ada. Begini petikannya. Maulidus Syafi'i Muhammad fi biqa'in bil harami. Maulidul Bishra tabarrat farhatan bainal mulubi. An-Nabi khairul bariyah ma lahu aibul anami. Bin Nabi kunna hafawna ihtiraman bin yami. An-Nabi anta tabibu ma lahu. An-Nabi anta tabibu bal dawa'un lis-sakimi. Nas'alullah al-mu'ina sihatal qalbisami. Itu spoilernya saja, tak usah kebeda-beda dikit. Ini kan sekarang apa udah gini, pokok ngarang kitab udah tahun depan. Sekarang tak ngarang buku tersoki udah jadi 2024 16 buku kan dan udah di pengapora ini agak kasar nih. Area produktif apa menceret kan kok. Pengapora ya Allah deki mempahmi salah di anu lah nanti apa di cek pemunyi deki nang video lagi gitu. Tanda mulai kan? Boleh, kenapa? Ini kan, sekarang nggak ada. Oke. Oh, Sumatera, Riau de Janeiro, bukan? Siapa pemain bola yang kelahirannya di Riau de Janeiro? Neymar ya, kelahiran Riau de Janeiro. Ya. Enggak, kalau dari Sumatera 5.000. Ya. Jadi ada sedikit rasa kagum saya ke sedikit rasa nyaris yang ingin saya tanyakan itu begini. Kayak ngungkapin ke cewek aja sama. Ini rasa kagum saya yang meluap saya untuk utarakan. Diselatankan saja, ada apa-apa. Yang ingin saya tanyakan itu mendengarkan menguasai segala bidang itu yang dengan kebaikan. Dan saya tidak pernah bertemu dengan sampean sebelumnya dan belum pernah membaca tentang biografi sampean karena saya bertahu. Iya. Dan yang saya tanyakan itu adalah
bagaimana cara untuk menjadi seperti sampean ini? Ayo tukeran aja Mas, sampean di sini aja. Tukeran aja. Saya justru ingin jadi orang lain kok malah sampean ingin jadi saya, ini gimana? Kantor bedaan bupati, para bupati juga nih. Para ya. Dengan riaunya di mana? Indragiri Hilir. Pakai terawangan saja. Coba screenshot Kak. Saya kalau nggak bisa ngomong nggak ya. Ada lah, coba screenshot lah cari. Apa kena screenshot? Dulu saya lahir dari keluarga orang tua yang di pesantren, terus diajarin ngaji. Saya diajarin ngaji dari kecil Mas. Dari kecil waktu saya belum bisa nulis, saya disuruh ngaji. Kenapa saya suruh ngaji padahal saya belum bisa nulis? Nggak tahu, pokoknya kamu harus ngaji. Akhirnya saya ngaji. Ternyata ya benar seperti yang dikatakan tadi, itu hanya untuk membentuk saja. Kalau kata Pram itu bukan Pram ya, Tan Malaka ya. Terbentur. Nah, itu deh. Jadi saya belajarnya itu dulu hanya belajar iklimnya saja. Kelas 6 masa saya sudah ngaji Iqna, kan belum pantasnya dulu ya. Saya kelas 6 itu ngaji Iqna, Irsyadul Ibad, Fathul Mu'in, Syarah Ibnu Aqil, itu kelas 6 MI. Udah kan? Kaget kok. Iya. Tapi saya nggak bisa maknain loh, saya baru tahu fi'il fa'il itu baru aliyah kelas 2. Baru aliyah kelas 2 itu baru ngerti apa fi'il, apa isim, mana baru aliyah kelas 2. Tapi ngajinya sudah dari kelas 6 MI yang namanya Syarah Ibnu Aqil, Fathul Mu'in, Iqna, Irsyadul Ibad, itu dari itu. Jadi iklim seperti itu terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang bahkan 2024 ini saya masih bisa sering mutolaah itu 6 jam. Masih sering. 4 jam, 6 jam itu masih sering. Paling lama mutolaah 16 jam cuma berhenti sholat. Itu sering, bukan cuma jarang-jarang, sering. Karena apa? Karena saya sadar otak saya itu cuma 78 KB. Iya, ya makanya. Jadi kalau misalnya RAM kecil, paling tidak memorinya harus lebih besar, gitu. Dari situlah kemudian saya kumpulkan macam-macam ini itu, macam-macam ini itu. Karena saya berkeyakinan begini, kalau kita baca atau mendengar informasi sesuatu, pasti kita punya kesan, duh apa sih baca gitu ya, mata ada online. Anda pasti begitu kan? Kalau baca buku kok setelah baca buku kok hilang semua perasaan itu kan? Dan Anda merasa rugi telah baca, menghabiskan waktu kok ternyata nggak ada yang nyangkut. Nggak rugi, itu akan ada di lapisan otak kita yang ketika kita panggil kembali akan jauh lebih mudah datangnya daripada memang tidak tersentuh. Jadi kalau ada orang, Pak Ki, saya kadang-kadang di sini penuh gagasan, tapi ketika mau ditulis kok tidak bisa keluar. Mas, itu bukan tidak bisa keluar, Mas, memang gak ada isinya. Mari lah, si abai ke boyan kok. Gitu caranya. Jadi ketika kita sudah mengoleksi informasi-informasi seperti itu, kita kemudian tidak ingat gampang, kita akan panggil tuh gampang. Karena itu hanya, kalau seandainya di dalam Photoshop itu hanya ada di layar kedua, tinggal lepaskan layar pertama, layar kedua tinggal akan muncul begitu. Caranya begitu. Jadi kemudian ayo yang penting baca, yang penting baca, yang penting baca. Itu juga tidak efektif. Dan itu menurut saya absurd juga. Mau baca apa kita kan? Bukan begitu caranya. Anda ingin tahu apa? Nah itu yang dibaca. Kalau di buku itu ada buku namanya, di halaman terakhir biasanya ada buku indeks. Jadi Anda kalau baca buku ilmiah, kalau nggak ada indeksnya jangan dibaca. Kalau buku-buku kajian ya, studi, itu merepotkan. Karena begini, misalnya
Anda mau baca tentang studi bagaimana perkembangan dinasti Abbasiyah atau Fatimiyah di buku sejarah. Sementara di indeksnya tidak ada, ya jangan baca, itu tidak mendesak untuk dibaca. Cari buku yang di indeksnya mencantumkan dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah, gitu caranya. Kalau Anda baca buku itu sampai selesai ya sudah kecewa Anda karena di sana tidak akan dicantumkan tentang dinasti Abbasiyah. Paling tidak Anda lihat daftar isinya. Kalau mau makan kan lihat daftar menunya gitu lah. Anda tinggal duduk lama di warung rawon Pak. Boh, kantor lalapan. Nah kan, kenapa? Karena tidak lihat daftar menu gitu loh. Itu kejadian juga di Madura, ada orang di warung namanya warung Pak Muntasir nang ampunten. Kancan kuda meleh, taretan epar kuda meleh. Pecel lele kan. Nah, pecel lele itu kan lalapan lele. Tapi dia pengertiannya beda apa? Kasih nasi pecel sambil lele Pak. Aduh. Ya Allah. Beli nasi pecel dikasih lele karena pecel lele katanya. Padahal maksud dia lalapan lele gitu loh ya. Ya Allah, ada saja protes tapi nah jangan ngocak pecel lele gitu. Kayak kenapa kok bisa salah itu? Kesalahan bukan pada kedua-duanya. Kenapa? Karena tidak adanya kesepakatan bersama yang disebut dengan konvensi. Seandainya saya sepakat ini kita sebut dengan kursi, itu namanya konvensi. Toreh, enom korsena. Cuma ini kan nggak mungkin kan, karena kita sepakat ini nyebutnya gelas, bukan kursi. Seandainya mungkin di tempat lain ada di dunia. Mari Mas silakan diminum kursinya, mungkin bisa kan? Itu namanya konvensi. Ada kok acara eta apa ya? Tak usah acara eta sudah gini aja ya. Kanto menyajukan kayak teman-teman yang punya bakat terpendam. Begitu digali mengecewakan dipendam lagi. Jadi bukan kosong, bukan, ada bakatnya. Tapi biar disebut bakat terpendam, kita lebih baik pendam saja. Karena begitu digali mengecewakan ya. Dan kalau misalnya saya pernah mencoba belajar gitar ya. Alhamdulillah sukses satu lagu Tuji Dekat Tuji apa itu yang India itu. Saya bisa itu. Nah, tapi itu aja bisanya saya. Tuti gulungan yang megaya guni kamelolo. Itu pun saya tidak bisa tampil misalnya di kelas A. Besok teragaya boleh. Kutu ngelek ke kelas. Dan kalau nyoba belajar yang lain itu tidak bisa gitu. Akhirnya saya menyebut diri saya ada bakat terpendam di seni musik. Yang sengaja saya Ayo yang lain lagi. Ngereng binian. Lagian. Orang Jerman menggali tanah sedalam 40 cm. Mereka menemukan kabel di situ, kabel fiber optik. Dan berdasarkan penelitian, kabel itu sudah berusia 75 tahun. Dengan demikian, Jerman mengumumkan fiber optik sudah ditemukan di Jerman setengah abad yang lalu. Padahal orang Inggris itu baru membanggakan kalau Inggrislah yang pertama kali memperkenalkan teknologi telepon dengan Alexander Graham Bell. Orang bungatan. Nah. Bungat calon buat iki rentan kena anu. Orang yang bentuk besar pi. Lah ya. Orang yang bentuk besar. Kaleh. Sampai kedalaman keluar aing 10 meter. Dan tidak ada kabelnya. Kesimpulannya orang Bondowoso 1 abad yang lalu sudah pakai ponsel, tidak perlu kabel. Ya, gini kah nang menang orang kah kalah. Yuk, mbak-mbak atau mas-mas. Kalau nggak ada mbak-mbak ya mbok nggak apa-apa. Monggo, silakan.
Jangan bilang otak kotor, karena otak kotor ya sudah tidak perlu dijawab. Iya kan, jangan yakini saja kenyataan itu. Begini maksud saya, sekarang kita harus sepakat dulu yang dimaksud tasawuf itu apa. Jangan-jangan tidak sama pengertiannya. Saya tadi sudah ngutipkan syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ahli sufi apa ahli fikih? Ah iya, di situ ada. Syair tak lapar sih. Wala takun, ada wahidnya juga di situ, Pak. Ada wahidnya ya. Saya cuma ingat wahidnya di situ. Pokoknya jadilah kamu seorang sufi juga sekaligus ahli fikih. Jangan satu saja. Karena kalau begitu bagaimana aku akan bisa menjelaskan jika hal itu kepada orang yang tidak tahu. Nah, begitu. Dalam pengertian saya, kita harus clear dulu, jelas dulu apa definisi tasawuf, sufi. Apakah tasawuf itu ahli sufah? Apakah tasawuf itu pengguna kain wol? Apakah ahli tasawuf itu orang yang ada di barisan pertama ketika Nabi jamaah Nabi sholat? Nah itu harus clear dulu masalahnya. Ketika kita bicara soal dibentrokkan, jadi bentrok fikih dan tasawuf, ya tentu kita harus ada sekat-sekat bentrokannya, ketidaksamaannya di mana, konfliknya di mana, dialektikanya di mana. Itu harus clear dulu, harus jelas dulu. Sama tadi misalnya Ustaz Wahid ngomong soal thariqah. Benar memang thariqah itu istilah-istilah yang sering digunakan. Jalan, suluk. Rumi pernah berkata begini, orang yang belajar tanpa seorang salik, dia butuh 100 tahun. Padahal mestinya 2 hari perjalanan. Pada depak, kayak 100 tahun. Itu ungkapan yang sangat filosofis sekali. Jadi kalau bayangan saya, orang yang belajar tanpa tasawuf, tanpa seorang guru, nyari mahat ali ki aliar kebudi dulu, nggak saya guru. Mestinya lebih dari adik depak gitu loh. Akhirnya kenapa? Karena guru saya hanya pakai data, pelir lebih budi. Boleh kalau. Itu kalau berguru malah pakai data. Pakai data ini membuat orang pinter, sekali habis bodoh langsung. Saya tak bisa sudah berusinya kan. Nah, dalam hal ini misalnya contoh yang tadi ya, seperti kenapa kok mobil seperti itu? Itu bentuk-bentuk ikhtiar. Anda mungkin tahu ada hal-hal yang misalnya diupayakan, bangunan. Di rumah saya itu bangunan, Pangapura. Semua bangunan itu menghadap kiblat, semua bangunan. Bahkan pompa air saja dipasang itu menghadap kiblat. Itu apa? Tafa'ulan, tabarrukan, itu aja. Dan itu tidak diajarkan. Islam Nusantara itu yang muncul dari sini sebetulnya. Ciri khas yang kita ketahui. Akulturasinya dengan tradisi lokal. Nah itu kan sebetulnya solusi saja sih sebetulnya. Solusi dari hati-hati saja. Enggak direpotkan, enggak diwajibkan. Disarankan saja kalau kamu beli begitu. Kan begini, orang percaya ada risiko, tidak percaya ada risiko. Anda percaya akhirat punya risiko, tidak percaya punya risiko. Itu ada kejadiannya. Beda orang yang kocok-kocokan. Saya enggak berular. Beda ularongku ternyata tak ada. Ting beda ularongku tak tolong lah, cek ngocoh. Nah itu contohnya. Jadi hati-hati antara ada dan bilang tidak ada, sama-sama punya risiko. Apapun di dunia ini punya risiko. Bersikap tidak bersikap netral punya risiko. Ya itu intinya begitu. Jadi orang meyakini bahwa akhirat itu tidak ada. Ngapain kamu percaya kepada sesuatu yang tidak ada? Apa buktinya? Ya nggak usah bukti. Ngapain kita juga setelah di akhirat nanti juga nggak ada buktinya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan keberadaan, apakah aku juga perlu membuktikan tentang ketidakberadaan? Kan begitu. Nah orang akhirnya berkesimpulan begini, daripada kita khawatir nanti jangan-jangan ada, ya sudah kita siap-siap saja dari sekarang. Siapa tahu nanti ada beneran. Kalau ada beneran kan sudah siap. Itu loh, saya nggak kena kalau kena helman beda polisi. Tak teman beda polisi. Kita helm dulu dari sini. Hati-hati gitu loh. Siapa tahu nyampe di sana ada beneran polisinya. Muncet takok ke polisi, benih takok labu. Orang yang gue helm kan takok ke polisi, benih takok labu. Jadi gambaran saya kira-kira begitu. Sesederhana itu sih sebetulnya gambaran kita itu. Ya cek yang gila ngabus ke desa. Ini kan panas, jadi adem sedikit.